Saya tidak pernah menyangka bahwa perjalanan dalam weaving my dreams, mengejar mimpi, dan di saat yang sama adalah mengejar passion saya untuk mengeksplorasi budaya, ternyata justru dari situ bisa membuka banyak sekali pintu-pintu kemungkinan, the door of possibilities. Halo, saya Didit Maulana. Saya bikin brand saya sendiri sekitar kira-kira 13 tahun yang lalu. Kenapa waktu itu bikin? Karena saya melihat banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan dari negeri kita untuk bisa diperkenalkan kepada dunia. Dan bukan cuma itu. Ketika kita tahu siapa diri kita, apa yang kita punya, bagaimana kita mengkoneksikan apa yang kita punya, apa yang kita suka, dan bagaimana we can give back to the community. And that's the beauty of it. Karena ketika kita bekerja, nggak cuman melihat profitnya aja, tetapi justru profit itu datang sebagai sebuah hadiah di ujung jalan. Tapi justru dari situlah kita memiliki drive yang kita punya untuk bisa mengembangkan apa yang kita suka. Intinya itu, what do you like? Apa yang kalian suka? Yang di tengah ini, si anak kecil berbusana Jawa, warna hijau, tanggal 21 April tahun kesekian, dia nggak pernah menyangka bahwa one day dia akan mengeksplorasi baju-baju daerah yang dipakai teman-temannya saat itu. Dan dia tidak pernah menyangka bahwa dari baju-baju daerah itu ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa dikembangkan. Banyak hal-hal yang bisa dikolaborasikan. Tidak hanya untuk dia sendiri, tetapi untuk lingkungan. Jatuh cinta itu mungkin adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Tetapi justru dari situ kita bisa merasakan apa sih yang sebenarnya kita suka, apa sih yang sebenarnya kita ingin kembangkan. Nggak ada murid kalau nggak ada guru, ya nggak? Nah, jadi yang di tengah ini, she is my first fashion guru. Dia adalah nenek saya, almarhum my late grandma, Ibu Hardinar. Dari beliaulah saya tahu bahwa, ternyata kain Indonesia itu nggak cuman keren ketika dipakai. Ternyata dia ada ceritanya. There's a lot of story that you can tell from a piece of cloth. Dari situ juga saya belajar bagaimana sih harus kita pakai kain Indonesia. Dan bagaimana cara mix and match-nya. And she's my fashion guru. Dari beliaulah kemudian saya jadi jatuh cinta sama fashion. Saya selalu melihat my grandma bikin rambut saat itu, karena kalau sekarang kan ada hairdo, ada MUA. Saat itu nggak ada. You have to do it on your own. Dan dari situ saya belajar, that's the very beauty of it. Bagaimana cara dia membuat kain, bagaimana kemudian dia pakai kebaya, bagaimana kemudian dia mix and match antara from head to toe. Keselarasan, the look. Sehingga saya jadi bercita-cita, one day I would like to see kebaya as one of the most prominent fashion items in the world as opposed to kimono di Jepang dan juga sari di India. We have kebaya. Nah, kemudian saya tapi nggak pernah masuk ke kuliah di jurusan fashion. Justru saya waktu itu kuliah arsitektur. When I studied architecture, when you draw something, you have to know how to build it. Ketika kita bikin sesuatu, kamu harus tahu how the foundation will be like. Bagaimana hitungannya. Bagaimana kemudian kamu bisa bertanggung jawab tentang apa yang ingin kamu dapatkan. Sekolah tidak ada kata rugi. Semua yang kita pelajari di dunia pendidikan akan membentuk kita. Will build you into something different.
Yang ada sekarang kebanyakan kita silau melihat sinar orang lain. Oh, si ini usia 20 udah bisa dapat segini. Si ini usia 20 bisa begini. And then, aku apa? Ya enggak? We are too busy to see others people light that we forgot that we have it in each of one of you. Terlalu silau lihat sinar orang lain sampai lupa kita juga we have a chance to shine. Dan dari situ kemudian saya jadi berpikir, so where do I start to create a product that's very unique, that's very me and very Indonesia? Kalau kita lihat di sini, kita melihat ada pohon. Yang terlihat besar di situ apa? The roots, akar. Akar ini yang akan membuat kita berdiri kuat. There's no such thing as instant process. Kita harus tahu what's the best nutrition for ourselves. Menanam apel tapi pupuknya untuk jeruk. Bagaimana bisa menghasilkan apel yang baik? Jadi kita punya kesempatan untuk melihat kita butuhnya apa sih? Kita sukanya apa sih? Maybe we're too busy to see other people's story that we forgot we have to write our own story. Sukanya apa? Dan di sini saya belajar. When I explore the culture, when I explore myself, kemudian disitulah I started to open the door, not only for the brand, but the door of opportunities for others. Dan ini yang menjadi, this is my vision when I first started my own brand. Pertama adalah mengenalkan culture ke masyarakat yang lebih luas. Dan yang kedua, saya ingin ngajak orang-orang untuk tumbuh bersama, untuk maju bersama. I always happy ketika ada orang maju, orang sukses, itu saya happy banget. Dan dari situlah 2011, I first started my own brand. Dan sampai sekarang, alhamdulillah, berjalan dengan baik. Ketika saya mengeksplorasi Nusantara, from east to west, dan semuanya, utara, selatan, barat, timur, orang pada bilang, kalau mau bikin brand, pertama adalah you have to save your investment for creating product. Ngapain sih, Dit? Beli tiket tiap bulan, pergi ke sini, ke sana, explore apa sih? You just waste your time and you just waste your money. But once you know what you love, you know what you like, and you believe in it, you just do it. Nggak ada tuh, oh pergi ke sini karena nanti mau bikin show di sini, nggak ada. I put no pressure on myself. I'm just having fun. Kemudian pulang dari sana tiba-tiba ada ide, ada ini dan segala macam. And I think like 80% of the ideas for my fashion pieces, it was happening under the shower. Ketika saya lagi mandi. Karena di situ idenya kemudian muncul. Jadi perjalanan-perjalanan ini sebenarnya adalah untuk membuat saya lebih kenal lagi. Apa itu Indonesia? Apa sih hebatnya kita? Apa sih yang harus kita pelajari dari budaya-budaya yang ada di Indonesia? Nah kemudian perjalanan itu saya bolak-balik dari tahun 2011 sampai sekarang. Keluar masuk berbagai macam daerah, berbagi dengan para perajin-perajin. Dan nggak sadar ternyata sampai sekarang sudah lebih koneksi dengan 3.000 pekerja kreatif, penenun, pembatik, yang sekarang akhirnya bisa menjadi teman. And the relationship is a non-transaction. Nggak cuma kita butuh barang aja, tapi saya tahu si A lagi nyekolahin anak, kemudian ada si B yang sekarang udah nggak ngontrak lagi dan udah bisa beli rumah. Si C yang dulunya naik motor sekarang udah bisa kredit mobil. Karena mereka kemudian masuk ke dalam industri fashion tersebut. Dan mereka kemudian masuk ke dalam satu relationship antara apa yang mereka buat ternyata laku dijual di pasaran. Dan itu juga saya. Kasih tahu mereka apa sih sekarang yang lagi booming. What's the trend? Oh,
baby blue, kemudian celadon green. Hal-hal seperti itu yang kemudian buat saya adalah satu value. Ternyata ketika kita bekerja dengan passion, when you love what you do, udah nggak jadi hitungan lagi semuanya. Nah kemudian akhirnya beberapa tahun yang lalu, we first creating our debut in New York Fashion Week, dan ini menggunakan berbagai macam tenun dari Indonesia. Dan senang banget karena di sana kita juga sangat diapresiasi. Because each of the look, each of the pattern, they have their own story. They have their own style. Dan ini yang menariknya. Nanti kalau teman-teman ada yang suka fashion, ada yang suka kuliner, ada yang suka fotografi, banyak sekali hal yang bisa dieksplorasi di Indonesia. Dan dari sana ternyata saya terjawab. Saya waktu itu bilang, gimana ya caranya bisa dapat kerjaan di mana saya nggak happy sendiri, tapi saya happy bersama-sama dengan yang lain. Mungkin teman-teman ada yang tahu, oh ini seragam ini. Waktu itu saya ingat sekali kita menang project. Kalau untuk bikin seragam biasanya ada tender, ada project. You have to compete with other designers when you first presented your concept. Di awal-awal saya ingat banget, saya majuin pakai tenun ikat, pakai batik segala macam, dibilangnya apa? Jangan pilih kuno. Tapi sekarang, when you're on that scene, in every brief, dari hampir semua company bilangnya harus ada sentuhan Indonesia, wasra Nusantara, dan lain-lain. So everything takes time. Dan saat itu, ketika kita menang tender itu, it was the first, I think up until now, it was the longest tenun ever, 45.000 meter tenun yang kita bikin untuk satu seragam for one company, di mana kita bekerja sama dengan 3.000 perajin baru, anak-anak muda. Akhirnya mereka menenun di daerah tersebut karena kita dapat proyek itu. Saya nggak pernah menyangka di awal. Ternyata dari having fun, know what you like, know your culture, ternyata bisa jadi sesuatu ya. It's the key of opportunities when you do something that you like, when you do something passionately. Nah kemudian banyak sekali tawaran-tawaran yang sampai akhirnya saya juga nggak percaya. There's so many collaboration that we did dengan brand-brand Indonesia, brand-brand internasional. Dan akhirnya membuat tenun ikat menjadi salah satu hal yang penting banget untuk ada di scene fashion Indonesia. Tahun 2011, saya jujur kesusahan membuat waktu itu anak-anak muda pakai tenun. Apaan sih itu, kayaknya kain yang biasa di rumah nenek saya ada di dekorasi deh. Kenapa dipakai dan segala macam. Jadi strateginya banyak sekali. And I believe kalau teman-teman di sini LSPR pasti akan bisa belajar tuh bagaimana how you market it, how the strategy will be like. Jadi yang saya lihat waktu itu adalah who's your target market and how you would get their attention. Mereka ada di platform mana, so you have to be updated. Nah kemudian banyak sekali tawaran-tawaran dari berbagai macam institusi yang akhirnya membuat kita jadi kerjasama dengan mereka. Seperti yang ada di belakang ini memakai kain batik yang dibuat langsung oleh para penenun-penenun di Jawa Barat. Karena rute dari kereta cepat ini meliputi ke Jawa Barat. Dan itu bagaimana caranya ternyata dari kita suka sesuatu, you push yourself to the limit, akhirnya bisa menjadi satu hal yang mengajak orang-orang untuk happy bersama, untuk prosperity bersama. Jadi yang pertama adalah you have to know your passion. Caranya gimana sih untuk tahu passion kita apa? Cari satu hal yang kalau kalian pikirin, even though misalnya kalian banyak sekali challenge-nya atau tantangannya, you will always be there for yourself. Susah nggak sih bikin brand sendiri? Oh susah. Saya nggak bilang itu gampang.
Tetapi bisa. Kuncinya adalah harus belajar. Saya yang latar belakangnya seorang arsitek akhirnya belajar marketing. Kenapa? Karena there was one time saya menjadi my own sales associate, my own marketer, my own designers. Saya juga yang belanja bahan. Jadi ketika kita pertama kali fashion show saya ingat banget. Dit mau dong baju yang itu? Oke sebentar ya, nanti my sales assistant will be contacting you. And then you know who he or she was? It was me. Tapi pakai HP lain. So it looks like we're in a big team. So you dream big. I was starting from garage. Dan sekarang kita sudah punya berbagai macam business and brands juga. Dan itu yang membuat interesting. Saya dulu bercita-cita, pengen punya deh tim desainer sendiri, biar kalau saya lagi pergi kemana-mana, bisnisnya tetap jalan. Pengen punya deh sales assistant sendiri, jadi saya nggak jualan sendiri. Pengen punya deh orang yang bisa belanja bahan, so I don't have to go to the market setiap saat. Dan akhirnya it was happening. One by one, not instantly, but it was all a beautiful process. Percaya nggak, tahun keempat saya udah berpikir, apa tutup aja brandnya ya? Abis namanya the name was too big. But the profitability, it wasn't mirroring the brand. Nggak ada profit, setiap tanggal 20 saya deg-degan, ini ngegaji anak-anak gimana ya? Kenapa sih begitu? Because I was focusing on the thing that we don't have. I was focusing on the client yang decline the project. I was focusing orang-orang yang nggak mau beli barang saya. And then I was starting to judge myself. Oh, I wasn't good enough. I wasn't meeting expectation. And then the more I saw the social media and then I saw, designer A, bajuin artis ini. Designer B, bajuin artis ini. Designer C, bajuin artis ini. And then I thought that, okay, forget it. I'm not in this game, Dan di situ, selama beberapa tahun kemudian I start judging myself. And I think that was the hardest time. Kemudian, dari situ, there was this one fine Sunday morning, saya bangun tidur, kemudian saya berpikir, saya bangun tidur jamnya sama, makan jamnya sama, kerja jamnya sama. But I want a different result. How can that happen? Hari itu, kemudian saya bilang, I will change my life. I'm the driver of this car. Kemudian saya pakai sepatu lari saya and I was start running. Tahun 2000 berapa ya? 13 waktu itu. Lari. Kemudian di situ saya mendapatkan banyak sekali vision. Oke, then saya kemudian exploring apa yang bisa dieksplor. And then kadang kalau kita kebanyakan gagal dan kebanyakan sedihnya, we tend to forget what's your first intention on building something. Kadang kita jadi lupa ya niatnya apa. We forgot the nawaitu. What is the nawaitu? What's the niatnya apa? Saya balikin lagi, oke, Dit, lu kan waktu itu niat mau ngenalin budaya, lu kan waktu itu niat mau ngebantu sesama. Gimana bisa majuin budaya kalau lu nya begini? Sampai akhirnya waktu itu, oke, I have to start changing that. Then, hari Seninnya saya jadi happy kerja lagi. Udah pikirin yang lain aja, rezeki dari mana aja. Dan ternyata benar. Ketika kita jadi mulai happy lagi, you start to believe in yourself, the door of opportunity will be open for you. Tanpa kamu harus melakukan hal yang istilahnya terlalu maksa. Dan satu kata kuncinya adalah, rezeki nggak pernah salah alamat, and it's true. So, jangan bergerak karena you fear on something. Bergerak karena kamu cinta sesuatu. Balik lagi.
Itu yang membuat kalian harus tahu, to know your passion. Dan yang kedua adalah embrace your roots. Who you are. How to be Indonesian. Apa yang bisa dieksplorasi lagi. Because when you know who you are, because when you know what is your roots, then you can start develop yourself. Kamu akan mulai bisa berkembang, kamu akan mulai bisa menjadi unik. Kita ini unik loh satu-satu, hanya ada satu Didit, hanya ada satu Bu Prita. We are such an unique and blessing creatures. Dan itu yang akan membuat kita berbeda. Balik lagi to our culture. So know your passion and embrace your roots. Kenapa? Karena di Indonesia ini there's so many possibilities. Ketika teman-teman suka fashion, why don't you be a fashion designers? Ya tapi kan. Kalau suka makanan, kenapa nggak jadi chef atau yang lain? Ya tapi kan, you know, our bodies are tend to protect us. Jadi kalau kita punya satu pikiran baru, biasanya tubuh kita tuh yang akan, aduh nggak usah deh gitu. Kayaknya nggak mau susah untuk belajar. Tapi justru di sini, when you push yourself to the limit, dan kalian keluar from your boundaries, and you see, there's so many possibilities that you can do, while you do something that you like, while you do something passionately. Dan di sini, banyak banget Indonesia, kita punya berbagai macam budaya di mana teman-teman bisa masuk ke sana. Banyak sekali arsitektur-arsitektur tradisional yang bisa dikembangkan. Kalau suka interior juga kita bisa belajar di sana. Ketika kita suka seni pertunjukan juga ada marketnya. We're such a big country with a big demography. With a big populations. Dan justru di situ kita bisa mendapatkan marketnya. Jadi jangan pernah takut kita jualan ke siapa. So, I think this is the end of the presentations. Dan mudah-mudahan I can get connected with you guys. Dan balik lagi ke semuanya adalah always start with yourself. Know what you like, know what your passion. Yang cocok buat si A belum tentu cocok buat kita. Because we are such a unique creatures. Mudah-mudahan bermanfaat. And I would like to say, go and celebrate yourself, go and celebrate Indonesia. Thank you.